Sudah 2 tahun ditunda karena pandemi, akhirnya Ubud Food Festival kembali hadir dengan temanya kali ini adalah Heroes. Untuk mengetahui keseruan acara yang saat ini sedang berlangsung, langsung saja kita akan terhubung dengan rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Hai, selamat siang Roni yang ada di Bali. Di belakang seru sekali, ramai sekali di sana. Coba bagikan bocorannya kepada kami yang ada di sini, keseruannya seperti apa acara di sana dan apa sih yang spesial dari acara tahun ini? Mayfrey, kalau bicara mengenai spesial, semua di sini spesial. Tapi sambil menunjukkan apa yang spesial di Ubud Food Festival 2022, saya mungkin ajak keliling Anda aja di sini ya, Mayfrey. Meskipun Anda jauh di Jakarta, setidaknya bisa membayangkan apa sih keseruan di sini. Ayo ikut saya. Nah, kalau di sini ini tempat para pengunjung yang nantinya bisa makan, mencoba makanan-makanan kuliner Indonesia. Karena memang di sini Ubud Food Festival mengusung kuliner lokal, berbahan lokal yang juga dari petani lokal. Nah, mengapa? Karena memang ini yang harus kita pertahankan untuk nantinya bagaimana sustainable atau berlangsung seperti itu. Sesuai tema yang dilakukan pada tahun ini yaitu Heroes, tadi juga Anda sudah sempat sampaikan di awal, saya mungkin elaborate sedikit lagi. Tidak hanya mengapresiasi para petani lokal yang sudah menyiapkan makan di meja makan kita setiap hari. Pada saat pandemi pun kita juga mungkin butuh pasokan untuk makan dan mereka selalu ada untuk bisa menyiapkan beras, kemudian ayam dan lain sebagainya. Tetapi juga yang paling penting adalah orang tua. Mengapa? Karena orang tua selalu menurunkan resep kepada anaknya. Kemudian kalau Mayfrey, saya tahu Anda mungkin di rumah dimasakin orang tua, kemudian kangen makanan, pengen pulang ke rumah segera untuk bisa makan makanan orang tua. Nah, itu adalah resep yang selalu secara turun-temurun diberikan oleh orang tua kepada anaknya, kemudian nanti anaknya kepada cucunya, sehingga nantinya resep-resep itu telah bertahan dan menjadi kuliner lokal atau kuliner yang bahkan mungkin dikenal di mancanegara. Nah, yang spesial lainnya adalah di sini tadi 120 koki, kemudian ada baik dari mancanegara maupun dari lokal, kemudian aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan adalah ada basar dan lain sebagainya. Semua bisa dilakukan di sini, bahkan ada informasi dari seminar-seminar pun kita lakukan. Tetapi saya mungkin tidak akan lengkap untuk bila saya tidak wawancara salah satu dari pengunjung di sini, dan kebetulan bukan pengunjung, adalah pembicara, adalah food anthropologist Mas Hardian Eko Nurseto. Berdiri dulu Mas. Oke, Mas Seto, sebagai food anthropologist, melihat ini sebuah UFF yang memang mengusung diversity of Indonesian culinary seperti itu ya, seperti apa goal itu tercapai Mas sebenarnya? Ya, sebetulnya kalau buat saya sendiri ya, karena saya hampir setiap kali ada UFF datang, buat saya UFF ini kayak apa ya, istilahnya kayak tempat orang kumpul, para penggiat kuliner dari seluruh Indonesia kumpul di sini, dan tren-tren makanan muncul di sini. Kita bisa lihat lagi mau ngetrenin apa nih kira-kira di Indonesia gitu. Tapi ngomongin soal diversity sendiri, di sini kita bisa lihat banyak banget orang memperkenalkan makanan-makanan dari daerah, berbagai daerah ya. Kayak kemarin aja gitu, di acara kemarin kan kita bisa lihat ada dari Flores, ada dari Lombok, ya dari Yogyakarta, bahkan ada dari Philippines kemarin bikin adobo misalnya seperti itu. Terus penggunaan bahan-bahan pangan yang nggak biasa ya, yang nggak biasa dipakai, misalnya kayak ada banana 101 tadi gitu misalnya, kan pakai bahan dari pisang, dari semua jenisnya, maksudnya dari semua bagiannya, dari daun, pelepahnya, terus jantung pisang, sampai pisangnya sendiri gitu. Nah, ini menarik sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan bahan pangan yang ada di sekitar kita gitu. Dan Mas Seto ini sendiri tadi ngomong bahwa tidak ada dari Flores, ada yang dari Jogja, ada yang dari... Mas Seto sendiri dari Bandung datang ke sini. Ya. Apa yang disampaikan atau informasi apa yang diberikan di seminar kemarin? Ya, sebenarnya kalau kami dari Bandung, saya dari Parti Gastronomi bersama teman-teman saya yang lain dari Parti Gastronomi, kemarin kita live cooking membawa bahan pangan lokal, bahan makanan fermentasi dari Jawa Barat. Kita bawa tauco, kita bawa oncom untuk kita masak gitu untuk live cooking, dan pada sesi talks kita cerita tentang makanan fermentasi yang ada di Jawa Barat. Kemarin kita bawa berbagai macam sampel makanan fermentasi, mulai dari peyem, tauco, terus kecap, tahu juga dari Bandung kita bawa, dan orang-orang kita minta untuk merasakannya. Dan
kebetulan karena banyaknya WNA ya yang hadir pada sesi talks itu, mereka cukup surprise gitu, ya antusias dan ketika mereka mencoba gitu rasanya ya mereka cukup kagum gitu dengan rasa-rasa yang ternyata wah ini nggak asing ya sebetulnya, nggak aneh juga dan ini edible gitu. Menarik banget sih buat saya gitu. Dan momen untuk tidak hanya memperkenalkan sesuatu yang tidak common digunakan pada bahan-bahan makanan lokal, kemudian bagaimana memanfaatkan itu lebih lanjut, kemudian juga momen juga untuk berkreasi lebih gila lagi dalam tanda kutip seperti itu oleh para pegiat-pegiat kuliner. Mas Seto, thank you so much loh Mas, sudah berbagi informasinya, sudah juga datang di sini memberikan informasi juga knowledge kepada pengunjung-pengunjung yang ada di Ubud Food Festival. Thank you so much Mas Seto. Ya, Mayfrey. Nah kalau kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan bahwa memang ada informasi yang diberikan atau knowledge juga yang diberikan kepada para pengunjung. Tapi Mayfrey, saya ada satu pertanyaan buat Anda Mayfrey. Kalau misalnya Anda mengupas bawang, kemudian kulitnya Anda buang atau diapakan? Biasanya kalau ngupas bawang itu kulitnya iya dibuang sih. Harusnya diapain tuh Ron? Dibuang ya? Dibuang, oke. Hampir sebagian besar orang melakukan itu. Tetapi kita harus ternyata ada konsep zero waste kitchen di mana konsep ini meminimalisasi penggunaan sampah atau meminimalisasi sampah yang ada saat kita masak. Jadi setiap bahan ataupun setiap bagian dari bahan-bahan tersebut Mayfrey itu bisa digunakan. Kenapa? Karena kita kan sudah mengambil bahan makanan dari alam dan mengembalikannya tidak dalam bentuk sampah. Ternyata kulit bawang ini bisa diolah menjadi rempah dengan ditumbuk kemudian menjadi penyedap rasa. Ini yang banyak hal-hal atau edukasi-edukasi ini juga disampaikan oleh para chef-chef di sini. Bagaimana setiap orang yang masak di dapur sebisa mungkin meminimalisasi sampah. Bahkan sampai batang-batangnya pun juga digunakan ataupun ditumbuk, dikeringkan dan lain sebagainya. Pada akhirnya bisa diolah lagi menjadi garnish atau bahan makanan lain. Sehingga tidak ada yang terbuang. Kalaupun ada yang terbuang hanya sedikit saja. Dan tentunya apa yang telah kita ambil dari alam, kita tidak buang dalam bentuk sampah kepada alam. Menarik kan kalau kita lihat ada informasi-informasi yang ternyata di sini tidak hanya urusan aduh ini enak banget makanannya, aduh ini bikin saya kenyang. No, tidak sebatas itu Mayfrey, tapi ada pesan apa yang ingin diberikan oleh Ubud Food Festival ini kepada masyarakat luas, bagaimana kita sudah mengambil dari alam yang kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita kembalikan kepada alam dalam bentuk yang lebih baik lagi. Mayfrey. Ini satu hal yang kalau tadi di awal saya tanya ke Roni apa yang spesial. Di akhir, dari awal sampai akhir kita sudah tahu banyak sekali hal yang spesial. Mulai dari tadi ada sejumlah dialog, begitu ya, seminar, ada juga bisa wisata kuliner di sana, bisa dapat banyak informasi. Tapi yang terpenting itu tadi ya, bagaimana kemudian kita benar-benar bisa tahu menggunakan bahan makanan yang berasal dari alam dan kembalikan ke alamnya. Tidak dalam bentuk sampah, tapi juga dimanfaatkan every little details ya. Terima kasih banyak Roni Satria. Saya sebenarnya pengen langsung terbang nyusul ke Bali karena ini kan masih sampai tanggal 26. Jadi mungkin nanti Roni siapin spot-spot yang oke ya, sama dicatat kira-kira makanan-makanan apa aja yang enak biar nanti saya ke sana langsung tinggal makan aja. Terima kasih banyak Roni Satria. Selamat kembali bertugas di sana.